Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, kelihatan, Oke, Mbak. baik. Pada soal nomor 1, di sini saya menggunakan konsep lengan gaya Bapak Ibu. Jadi lengan gaya itu toh gitu ya. Toh itu atau lengan gaya, toh itu toh itu sama dengan gaya dikali dengan lengannya. Lengan gaya. Penjelasannya ini kemarin kalau kita ada skrup gitu ya, ada baut mau kita putar pakai kunci Inggris seperti itu. Ini adalah ada gaya, ada lengannya. Ini konsep momen gaya. Nah, di sini kita lihat pada soal ada beberapa gaya. Gaya yang pertama itu kalau kita lihat dari gambar di sini, ada ini FB 1, kemudian FE 2, kemudian WA 3, kemudian WB 4. Jadi total di sini ada 4 gaya. Nah, kita lihat lagi sekali lagi. Dari keempat gaya ini, kalau misalkan titik pusatnya di sini, ini titik pusatnya, maka ada beberapa gaya yang punya lengan, ada beberapa gaya yang tidak punya lengan. Yang punya lengan diantaranya adalah yang pertama ini, FB, itu punya lengan sejauh 4 cm. Ini. Kemudian WA, dia punya lengan sejauh 16 cm. Kemudian WB, dia punya lengan gaya sejauh 38. FE gimana? Karena FE bekerja pada titik, maka dia nggak punya lengan. Karena dia nggak punya lengan, maka FE di sini kita coret, kita abaikan. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, bisa, Bapak. Saya ulang ya. Baik, saya ulang. Pada gambar Bapak Ibu, di sini ada 4 gaya. Yang pertama FE, yang kedua FB, yang ketiga WA, yang keempat WB. Konsepnya kita menggunakan lengan gaya, kita menggunakan momen gaya di mana momen gaya to itu sama dengan gaya dikali lengan gaya. Jadi to itu akan bernilai jika gaya itu punya lengan, punya jarak. Nah, dari keempat gaya ini kita lihat lagi jaraknya. Dia punya lengan apa enggak ya. Kita lihat sekali lagi di sini untuk yang ini FE karena letaknya dia di titik tumpu dia nggak punya lengan. Berarti ini kita coret, kita abaikan karena 0 hasilnya. FB dia punya lengan 4 cm. Ini ya. Jadi FB dia punya lengan. WA dia punya lengan 16 cm. Oke. Kemudian WB dia punya lengan 38 cm. Gitu Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang kedua, berarti kita hanya mengenal 3 gaya ya. 3 gaya, di mana di gaya ini FE-nya kita abaikan karena dia nggak punya lengan. Yang ada adalah FB, kemudian WA, kemudian WB. Nah, ini 3 gaya ini kalau kita gambarkan 3 gaya ini dia bekerja di sebelah kanan titik. Ini titiknya. Jadi di sini kalau saya gambar lagi, di sini itu ada di sini ada ini FB, kemudian di sini lagi ke bawah ya, ke bawah ada WA, kemudian di sini lagi ada lagi satu lagi dia ada WB. Nah, kalau ini kita putar ke bawah dia akan tambah rapat, kalau kita putar ke atas dia akan tambah longgar. Sehingga dari sini konsepnya di sini dia bernilai negatif, kemudian di sini dia bernilai positif, kemudian di sini dia bernilai positif. Sehingga sigma to kita tulis di sini jumlah momen gaya itu sama dengan 0. Atau bisa kita tulis ya min gitu ya. Min FB dikali dengan 4 bisa dipahami Ibu? Ditambah ya, ditambah WA dikali dengan 16 ditambah WB dikali dengan 38 itu sama dengan 0. Silakan kalau ditanyakan. Berarti berpengaruh dengannya tadi ya Pak ya? Ini. Itu Mas,
Ya, Bu. Ya kan? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Oh, nanti. Oh, ya, ya. Oke. Oke, baik. Sudah masuk. Baik. Sudah? Sampai sini? Jelas, Ibu, Bapak? Pak, Ya. belum paham yang negatif positifnya tuh gimana ya? Oke, baik. Sebentar, saya add dulu semuanya. Oke, saya ulang. Kalau misalkan di sini itu ada apa? Sekrup ya, sekrup sama baut ya. Saya pernah nge-save sebentar ya. Saya lihat dulu di pembahasan 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 bukan Real 4. Bentar. Gimana ya? Paralel membuat campuran. Apa ini? Oh bukan, oh enggak ada. Yang ini Bu, yang arah kita ya. iya, jadi di sini ada sekrup, kemudian kita putar menggunakan apa? Kunci Inggris ya, kunci Inggris. Kalau misalkan di sini kita punya kunci Inggris di sini. Nah, ini kita putar dengan kunci Inggris. Kalau misalkan kunci Inggrisnya ini kita putar dia ke arah atas, kita putar ke atas, dia akan longgar. Wes gini wes, kalau Ibu masih bingung, saya nggak pernah pegang kunci Inggris, Mbak. Kunci pintu, Iya, iya, iya. kunci pintu. Kalau Ibu memutar ke kiri sama memutar ke kanan berbeda ya? Bingung, Pak. Pintu saya udah pakai otomatis. Wah, susah menjelasinnya kalau kayak gitu. Bentar, saya ini lagi, saya kasih perumpamaan lagi ya, sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke, momen gaya. Nah, ini ada Bu di sini Bu. Sebentar Bu. Sebentar. Ah, ini nih. Saya dapat gambarnya. Saya butuh gambarnya sebentar. Jika ini adalah sebuah poros. Oke, saya capture, saya sharekan ya ke Ibu ya. Bisa nggak ya? Saya kopikan, hentikan presentasi, jendela ini. Muncul Ibu? Oke, baik. Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, kalau ini kita putar ke bawah, ke bawah sini, dia akan tambah rapet. Kalau kita putar ke atas, dia tambah longgar. Beda ya? Oke ya. Nah, karena dia tambah rapat berarti dia positif, kalau dia tambah longgar berarti dia negatif. Oke ya. Akan berbeda seandainya posisinya di sini bautnya, terus engkol ini atau kunci Inggris ini di sebelah kiri, itu akan berbeda. Oke, seandainya ini di sebelah kiri, ini bautnya. Kemudian di sini ada posisi kunci Inggrisnya. Nah, di sini kunci Inggrisnya. Berarti kalau kita putar dia ke bawah, dia akan berminus. Kalau kita putar ke atas, dia akan bertambah positif. Berbeda ya? Bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan nggak? Iya, Pak. Oke ya. Baik. Saya kembali pada ini. Jadi kuncinya di sini. Kemudian ketika saya kembalikan pada soal yang di sini. Nah, ini ya. Di sini. Oke. Di sini posisinya ini adalah titik pusatnya. Ya, titik pusatnya. Berarti di sini FB dia ke atas. Kalau kita putar di posisi ini bautnya tadi kita putar ke atas berarti dia bernilai negatif. Kemudian di sini ada massa lengannya.
maka dia bernilai positif. Di sini ada masa bukunya, dia bernilai positif karena dia merapatkan di sini. Sehingga jumlah momen Gambarnya gaya. belum berubah, Pak. Gimana, Pak? Gambarnya belum berubah. Berubah, Pak. Oh iya ya, maaf. Sebentar. Hentikan. Oke, sebentar. Saya hentikan dulu presentasinya. Saya kembalikan lagi. Oke. Sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi di sini ini posisi titik tumpunya FB, dia ke atas berarti dia bernilai negatif. Kenapa kok negatif? Karena kalau kita putar ke atas dia akan tambah longgar ya, dia akan negatif. Kemudian kalau ini WA ke bawah dia akan bernilai positif. Kemudian di sini bukunya dia bernilai positif. Sehingga jumlah momen gaya sama dengan 0 min FB dikali 4 ditambah WA dikali 16. 16 dari mana? 16 itu lengannya. Ya, 4 dari mana? 4 itu juga lengannya. Ditambah WB buku dikali 38. 38 dari mana? 38 itu adalah lengannya juga. Sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa diikuti apa tidak? Bisa. Bisa, Pak. Saya lanjut ya. Nah, dari sini tinggal kita pindah ruaskan. Jadi 16 WA ditambah 38 WB itu sama dengan 4 FB. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Betul ya? Oke, baik. Saya masukkan 16 tetap dikali WA. WA itu W adalah massa kali gravitasi, massanya 2,5. 2,5 gravitasinya adalah 10. Ditambah WB 38 dikalikan dengan WB, massanya adalah 4 ya. Kemudian gravitasinya adalah 10 sama dengan 4 FB. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Bisa. Kalau 4-nya saya coba. Pak, Ya, Pak, maaf Pak, bisa jangan langsung angkanya dimasukkan jadi rumusnya juga sama. Kalau saya dari biologi agak bingung. gimana Bapak gimana? itu WA itu apa enggak sebaiknya diganti MA gitu ya? Beda, Bu. Soalnya kan masa. Beda, Oh, Bu. beda. W itu berat, Bu. Oh, masa kali gravitasi ya? Sama dengan Mungkin massa di detail dikali. itu Bapak. Bisa, Biar Bu, enggak ya? bingung yang lainnya. Bisa di ini, Bu ya. Di detail mungkin di bawahnya. Oke, saya Oke, Bu, siap. MG MA kali G mungkin gitu. Jadi Oke, siap. dia nanti enggak ini gitu. Siap, Bu. Sebentar, Bu. Terima kasih Bapak. Oke, Bu. Mana ya tadi ya? Oke. Saya pindah di sini. Saya pindah di sini ya. Ini, Bu ya. Oke, Bu ya. Iya, Pak. Oke ya. Jadi di sini ada MA, berarti dia punya WA. Di sini ada MB, berarti dia punya MB. WB ya, punya WB ya. Oke ya. Oke, baik. Saya lanjutkan yang ini, Bu. Saya melanjutkan. Baik. Oke. Sampai sini saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak, iya. Kalau empatnya ini saya bagi 4 semua. Saya bagi 4 semua ya. Maka tinggal 4 dikali dengan 2,5 dikali dengan 10 ditambah 38 dikali 10 sama dengan FB. Setuju Bapak Ibu? Tidak semua ya, berarti cuma 16-nya sama 4-nya yang dibagi ya, Pak ya. Iya, karena di sini ini adalah tidak satu bisa kesatuan dibagi. ya. Ini adalah satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Jadi kalau dibagi 4 salah satu aja yang dibagi 4. Oh, gitu. Ini satu kesatuan. Kenapa kok dibagi 4? Untuk menghilangkan FB-nya. Di sini FB-nya ada 4 ya. Ya, jadi ada 4. Ya. Oke. Bisa diikuti Bapak Ibu ya. Oke, dari sini 4 dikali 2,5 10 kali 10 100 gitu ya. Ditambah 380 sama dengan FB. FB 480 FB-nya. FB-nya adalah 480.
Benar ya? Oke. 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 Bisa dipahami Ibu, Bapak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut ya. Bisa, Pak. Iya, Pak, lanjut. Bisa, Lanjut. Pak. Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke. Nomor 2. Alia mengkonsumsi 10 gram protein dan 10% dari protein itu digunakan tubuhnya untuk mengangkat beban 8 kg setinggi 100 cm secara berulang-ulang. Jika energi protein adalah 16 kJ per gram. Ini artinya secara fisisnya 16.000 jul dalam per 1 gram. gram itu terdapat 16.000 Joule energi. Jadi 16 kJ per gram berarti 1 gram 16.000 Joule. Seperti itu ya arti fisisnya. Oke. Saya ulang, Alia mengkonsumsi 10 gram protein, 10% dari protein itu, jadi 10%-nya dari 10 gram. Ya, 10% dari 10 gram. Ini nanti kita olah lagi di sini. Ya, 10% ya. Digunakan tubuhnya untuk mengangkat beban 8 kg setinggi 100 cm. Ini kita ubah juga. Ya, kita ubah Ibu. Berapa ini? 1 meter berarti ya. 1, iya. 1 meter. Bisa gitu juga. Secara berulang-ulang. Berarti di sini kan ada massa, Bapak Ibu ya. Ada massa, kemudian ada ketinggian, ya. Berarti ini nanti energi yang digunakan, energinya adalah energi potensial, yaitu massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Berarti energi yang ada nanti sama dengan 8 kilo dikali dengan 1 kali 1. ketemu 80 jul. Oke. Ketersediaan energi tadi 16.000 Joule. 12.000. Nah, berarti N sama dengan Bagi N sama dengan 16.000 16.000 dibagi dengan 80, berarti N sama dengan 200 kali ya. Oke, baik. Silakan Ibu, Bapak kalau ada pertanyaan. Berarti itu apa namanya Pak, yang 10 gram protein 10% itu diabaikan ya Pak ya, Iya, Bu. dalam soal itu. Oke. Oke. Ada lagi? Lanjut. Lanjut ya. Ini kebetulan kalau kita olah Bu ya, 10% dari 10 gram itu berapa satu Bu ya? 1 gram. 1. Nah, ini kan 1 gram sama dengan sama tuh Bu ya. Jadi kalau kita olah ini 10%-nya, 10% dari Dikali itu sama dengan 1 gram. Nah, di dalam 1 gram ada 16.000 Joule gitu. Oke Bu ya. Kalau misalkan ini nanti ketemunya setengah gram, ya nanti berubah lagi ini nanti ketersediaan energinya. Beda Ibu ya. Iya. Oke ya. 8.000 berarti ya. Misalkan 0,5 gram. 8.000 Joule kan. Iya. 0,5 Oh, ya. gram. Oke. 0,5 gram. Oh iya, 8.000. Separuhnya. Oke Ibu, Ya. jelas ya? Oke. Lanjut. Insyaallah. Mudah-mudahan. Lanjut Pak. Oke, baik. Kalor ini ya, kalor ya. 1 kg es bersuhu -4 derajat Celcius. Ini maksudnya dimasukkan ya ke dalam 5 liter air, masa jenis air sekian, suhunya 20 derajat Celcius. Di dalam wadah yang tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalor jenis adalah sekian, kalau lebih sekian, maka pernyataan tentang suhu dan wujud berikut yang paling tepat. Nah, ini prinsip ya, asas Black sebenarnya. Jadi di sini ini ada kaitannya sama asas Black. Kalau kita di SMP itu biasanya kebanyakan kita tinggal masukkan aja Ki lepas sama dengan Ki terima gitu ya. Tapi kalau wujudnya S berbeda Bapak Ibu. Kalau wujudnya S kita harus menganalisa dulu S itu dia karena S itu suhunya di bawah 0 ya, yaitu -4 di sini. Berarti dia mengalami proses. Prosesnya itu adalah saya gambar wujudnya itu
kalau kita gambar wujudnya dia, grafiknya dia dari min 4 ya, dia dari min 4 itu di bawah sini Makanya jangan di luar-luar. ya, Mendingan dia di ke 0 luar-luar. dulu. Setelah ke 0 dia nyambung lagi gitu ya, baru ke atas. Ya, jadi di sini adalah 0 derajat. Ini min 4. Jadi dia di sini mengalami suhunya naik ya dari min 4 ke 0, maka kan di sini berlaku Q sama dengan MC delta T. Kalau di sini dia mengalami peleburan, Q itu sama dengan M dikali L. Ya. Kalau di sini dia miring lagi garisnya, berarti Q sama dengan MC delta T. Bedanya itu wujudnya. Di sini wujudnya dia masih es. Di sini wujudnya dia sudah air. Ini siklusnya es ya. Siklus es. Saya tulis di sini, siklus es. Ya. Nah, kalau yang siklusnya air, dia dari suhu ini 20 derajat Celcius dia melepas ya. Dia melepas cuma dia turun aja ya. Jadi karena dia melepas, maka siklusnya dia cuma ke bawah gini aja, turun ke sini. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kita menghitung dulu berapa besar Q total ya. Q total yang diperlukan S. Q total S. Dari min 4 sampai dengan dia melebur semua. Jadi S itu pada waktu 0 derajat ya. Pada waktu 0 derajat dia terjadi proses peleburan. Dari sekian butir es ya, dia akan melebur beberapa bagian sampai habis semuanya. Itu masih 0 derajat suhunya. Baru dia naik gitu ya. Nah, Q total S di sini dia ada kita hitung dua dulu, Q1 dan Q2. Di mana Q1? Ini adalah Q1. Ini Q1, yang di sini Q2. Sehingga kita tinggal masukkan Q1-nya, kita hitung selanjutnya di bawahnya sama dengan massa S 1 kilo. Kalor jenis S ini diubah SI apa enggak nih, Bu? Bapak? Bingung ya? Ya dirubah. Dirubah, Pak. Karena kan apanya kilogram. Ya wes, biar nggak terlalu banyak yang diubah, yang kilogramnya ini aja yang saya ubah ya. Ini saya jadikan 1000 gitu ya. Biar nggak pusing ya. Gitu ya. Biar enak nanti ya gitu ya. Oke, baik. Kemudian di sini berarti kita menghitung Q1-nya 1080 kali 4. betul sekali, Ibu. 1000 Kali 80 kali 4. 1000 32. dikali dengan setengah. 4. Setengah ya? Ya. Setengah dikali dengan 4 ya. Karena di sini kalor jenis S itu 0,5 ini ya. Kalor jenis S-nya itu 0,5. Jenisnya S, kalau jenis S. Kemudian delta T-nya dari mana? Dari min 4 ke 0 ya. Dari min 4 ke 0 di sini ada perubahan. Dari min 4 ke 0 berarti dia naik 4 derajat. Makanya di sini dikali dengan 4 ya. Sehingga di sini ketemu hasil, kalau kita kalikan berapa? 20.000. 2000. Ya 2000 kalori. Oke, ini yang ke-1-nya ya. Ini yang ke-1-nya. Oke, sekarang yang Q2. Q2 saya ngitung di mana ya? Q2 oh, sini aja wes. Wah. Q2 gitu ya. Q2 sama dengan M kali L. Karena dia mengalami proses peleburan. Iya. Masanya tadi sama 1000 Berarti ya. 1080 Dikali dengan 80. 80. Iya, kalau lebur kan. Oke, Berarti ketemu 80.000 kalori. Oke, sehingga Q totalnya 2000 ditambah 2000 2K ditambah 80K itu ya. Maaf saya pakai K gitu aja ya biar sama dengan 82K gitu ya. Oke, ini Q total S sampai melebur. Nah, sekarang saya bawanya lagi. Iki. Ya, Bu, siap. Oke. Di sini Q lepas ya.
Kilepas itu dimiliki sama air ya. Oke, kilepas dimiliki sama air. Air melepas dari suhunya dia 20 menuju ke 0 ya. Dia melepas dari suhu, catat saja, dari suhu 20 menuju 0. Berarti di sini Q itu sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Oke, kita masukkan Bu ya, kita masukkan. Sama dengan 1000. Masanya sama. masa esnya berapa? Masa airnya berapa Bu? Masa air. Ke dalam 5 liter. 5 liter. Masa Bu? Air. Masa ya. Masa air sama dengan 1 kilo. rho dikali dengan volume. Itu Bu ya. Oh gitu. Oke. Berarti Ya, betul. rho-nya rho air 1000 liter Kali liter. 5 liter 5 desimeter kubik 5 Kilometer kubik. kali Berarti 10 pangkat min 3 desimeter minus 3. 0,005. 1. Ini sama dengan Pangkatnya 5. kilogram Hmm. atau sama dengan 5.000 gram. 5.000. Oh iya iya. Kita masukkan 5.000 Kali dikali dengan C air C 1 dikali dengan 20. berapa Bu? 20. 20. Oke, ketemu hasil 10.000. 10.000. berapa Bu? 10.000. 10.000. 10.000 rebong. 10.000 sih Bu. 100. 100.000. 100. Oh iya, 100.000. Sorry nih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, coba kita lihat untuk mencairkan es semuanya butuh energi 82 kalori. Untuk air tadi melepaskan energi sebesar 100 kalori. Yang besar punya mana, Bu? Air melepas Es air. untuk melebur semuanya butuh 82 kalori. Air melepaskan 100 kalori. Berarti kan besar air, Bu. Air Oke ya? besar ya. Berarti pasti dong semua esnya mencair. mencair ya. Oke ya? Saya Iya. ulang lagi. Untuk mencairkan es seluruhnya butuh energi sebesar 82 kalori. Sedangkan energi yang ada yang dilepaskan sama air sebesar 100 kalori. Otomatis semua esnya mencair. Ya karena lebih besar. Karena lebih besar. Gitu kan? Nah, maka jelas kita lihat opsi-opsi semua es mencair. Yang mana? Ini. Satu. Ini. Oke ya? Berarti A. Nah, yang ini salah Bapak Ibu. Ini udah jelas salah. Yang ini. Ini salah. Ini juga salah. Nah, ini semua es juga mencair. Ada lagi nih satu nih. Campuran lebih dari 6. Nah, kembali sekarang. Karena esnya mencair semuanya, berarti otomatis akan ada suhu seimbang. Suhu seimbangnya di mana? Otomatis suhu seimbangnya di atas 0. Kenapa? Berarti siklusnya es ada 3 nanti. Ada Q1 di sini. Q1-nya di sini. Q2-nya di sini melebur. Q3-nya di sini dari 0 sampai ketemu suhu seimbang. Berarti A. Berarti opsinya adalah yang A. silakan Ibu, Bapak ada pertanyaan. Ada Bapak. Ya, Bu. Cara praktis untuk menjawab soal itu tanpa menghitung. Ini kayak misalkan, oh kalau seperti ini tuh biasanya jawabannya ini gitu loh. Kan ada biasanya ada trik-trik untuk menjawab tanpa harus menghitung. Mbak. Cak aja Bu sudah. Ini logika ya Bu ya. Ya, maksudnya itu Semuanya pinginnya kata kuncinya serba ini praktis loh. ya. Ini. Saya Bapak pengennya cepat
semua, Pak. Kalau lihat soal ini, Bu, fokus pertama itu adalah berapa Q total S. Apakah Q total S itu lebih kecil daripada energi yang ada? Kalau dia lebih kecil berarti jelas semuanya mencair. Itu topiknya. Berarti kan mau nggak mau Ibu harus tahu siklusnya. Gambar. Karena Tetap mencari juga, Pak. gimana, Bu? Tetap kerja juga mencarinya. Karena kita harus menganalisa berapa Q yang dimiliki sama S. Apakah sampai Q2 ataukah sampai Q3? Q4 Q4 menganalisis. mungkin gitu, Bu. Pak Tri tanya Pak. Logika nggak bisa ya Pak? Logika. Logikanya kalau misalkan nanti jenengan ini aja dulu. Ngitung ini dulu. Kalau ini ketemu di bawah 80 kalori, oh berarti suhu seimbangnya 0 derajat. S-nya nggak mencair semua. Udah gitu aja. Kalau gimana Pak? Kalau kurang dari 80 kalori, maka semua es nggak mencair, suhu seimbangnya 0 derajat. Gimana, Bu? Ada lagi? Gimana, Bu? Bingung ya? Bingung. Ini yang biologi. Lagi, Cenut gitu nih yang biologi. Iya, lagi pusing Pak. Gimana dapat 5.000 itu Pak? Saya belum mengerti. Pak Tri tanya dulu, kalau 5 liter itu kan berarti hanya 5 kilo Pak. Kalau satu apa namanya? 1 gram per cc itu berarti RO-nya kan 1 kilo per 1 kilo per berapa itu? Tidak 5 kilo itu Pak. 5 liter itu tidak 5 kilo. Betul, Bu, ini, Bu. Masanya. Ini, Bu. Betul, Bu. Kan dijadikan konversi. Oh iya ya. Betul ya? Oh iya ya, dijadikan gram ya. Karena Oh iya Pak. pakai kalori, Bu ya. Ya. Ya ya. Apanya satuan. Ya. Ya Pak, sudah. Oke, ada lagi Ibu Bapak? Ya, ada lagi? Saya lanjut. Tipsnya saya kasih, coba Ibu Bapak menghitung Q yang dilepas sama air. Kalau Q yang dilepas sama air di atas 80, maka kemungkinan besar opsinya adalah semua es mencair dan suhu seimbangnya di atas 0. Kalau misalkan Q lepasnya di bawah 80, maka opsi yang mungkin adalah suhu campurannya 0 derajat dan tidak semua es yang mencair, Bapak Ibu. Oke ya. Patokannya mesti 80 ya Pak? Karena saya pakai kalori, Bu. Ini kan 80 kalori. Oh, iya. Oke ya. Baik. Di situ punya kata Ada lagi? Saya lanjut ya. Lanjut Pak. Hehe. Ya, Bu. Lanjut ya. Pak Tri, Ya, Bu. saya masih belum paham yang 1000 kali 0,05 itu Pak Tri. Oke, siap, Bu. Ini, Bu ya. Iya. Massa jenis air 1 gram per centimeter kubik. Ini CGS, Bu ya. Kalau kita ubah ke MKS, 1 gram per centimeter kubik itu senilai dengan 1000, Ibu. Oh. Ini senilai dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kenapa Pak Tri kok diubah? Tadi katanya pakai CGS, kenapa kok diubah lagi? Karena ini liter, Bu, di sini munculnya, Bu. Kalau mau kita ubah ke cc juga sama aja sih aslinya. Satu ini ya. 5 liter itu senilai dengan 5000 mililiter. Betul, Bu ya? 5000 mililiter itu senilai dengan 5000 cc. Setuju, Bapak Ibu?
Maka 5.000 dikali 1 hasilnya tetap sama 5.000 gram hasilnya. Iya. Udah, Pak. Oke, baik. Lanjut Ibu, Bapak. Lanjut. Lanjut ya, baik. Ini dia, modulus Young. Bu Vina ingin membuat sebuah alat rumah tangga yang diambil dari keempat bahan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahannya bersifat elastis. Modulus Young di sini artinya modulus Young di sini di mana ya saudara ya? Ini. Modulus Young itu semakin kecil modulus Young-nya, semakin kecil modulus Young-nya berarti dia semakin elastis. Kalau semakin besar, maka dia akan semakin kaku. Oke, Ibu, Bapak. Ya, Pak. Oke. Ya. Konduktivitas termal semakin besar. Nah, ini yang bawah ya. Kalau semakin besar itu berarti dia konduktor panas. Konduktor panas. Kalau dia semakin kecil berarti dia isolator panas. Hati-hati ya. Beda ini konsepnya. Bentar, ada yang gabung lagi nih. Kemudian hamba jenis, kalau hamba jenisnya semakin besar, berarti dia isolator listrik. Kalau dia semakin kecil, berarti dia konduktor listrik. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, baik. Bahan A terbuat atau bersifat elastis. Nah, ini elastis di sini berarti kita cari ya, elastis di sini kita cari yang nilai modulus-nya paling kecil. Berarti di sini kemungkinannya ini paling kecil. 3. Di sini adalah angka 3. Oke. Bersifat kaku, yang B. Kaku. Kalau saya enggak, kalau saya jawabnya gini, Bu. Ini 3. Oh, berarti atas ke bawah, depannya 3. Oh ya, ini aja, guys. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, oke. Lanjut. Untuk yang Untuk Yang 2? bersifat kaku. Kaku ini ada 3 kemungkinan, Bapak Ibu. Bisa opsi 1, opsi 2, atau opsi 4. Setuju ya? Yang kedua, konduktor panas. Berarti kita pilih yang besar. Yang besar itu ada di 100 sama di 200. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya lagi yang ketiga, konduktor listrik. Berarti kita cari yang hamba jenisnya paling kecil. Nah, berarti terpenuhi untuk yang opsi 1. Nah, berarti di sini dia pasti 1. 31. Nah, ini sudah benar 31. Pasti ini 2 di sini. Coba dicek. Lanjut, Ibu Bapak. Balon udara. Oke. Balon udara bervolume 500 meter kubik berisi gas yang mempunyai massa jenis sekian, massa jenis udara sekian, dan massa balok sekian. Beban maksimum yang dapat diangkat oleh balon adalah, nah ini kan pernah saya gambarkan. Di sini akan bekerja 2 gaya. Yang pertama gaya apung ke atas, yang kedua adalah gaya bebannya dia ke bawah, di bawah gravitasi. Jadi di sini dia ada FA gitu ya. FA, di sini dia ada W. W itu apa? W total. W total di sini diambil dari W total di sini dari massa balok ini, kerangkanya ini sama beban maksimumnya, seperti itu. Berarti di sini kalau kita menggunakan hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton itu menyatakan bahwasanya sigma F sama dengan hukum 1, hukum 1 Newton, jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 gitu ya, pada sigma pada sumbu Y di sini. Berarti jumlah gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ada 2 gaya. FA min dan W. Setuju Bapak Ibu? Sama dengan 0. Oke. Nah, di sini FA-nya ya, FA-nya ada apa di sini? Coba kita lihat sekali lagi.
gas mempunyai massa jenis. Oh, ini ada gasnya, ada udaranya. Massa jenis udara, ya. Kemudian massa baloknya, oke. Bukan maksimumnya. Oh, di sini ada gasnya, Bu. Sama aja sih sebenarnya. Di sini nanti ada satu gaya lagi, Bu. Di sini saya gambarkan di sini lagi ada satu gaya lagi, W gas ya. W gas. Jadi unitnya gas. Berarti di sini ini W beban ya, W beban. W beban. Berarti min W gas gitu ya. Min W beban. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. FA Rho berapa, Bu? Langsung ya. Rho GV. Rho kali G kali V. Oke, Rho dikali dengan G dikali dengan V sama dikurangi dengan W gas. W kita acuannya ke sini, Bu ya. Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Oke ya. Nah, di sini berarti kalau kita tulis W gas itu kan berarti kan massa gas dikali dengan G dikurangi dengan W beban, berarti massa beban dikali dengan G juga itu sama dengan 0. Oke, Rho-nya udah ini Rho-nya di sini, Rho-nya udara di sini 1,1 gitu ya, dikali dengan 10 dikali dengan 500, volumenya sama, dia melingkupi balon udara ini, dikurangi dengan massa gas. Ini saya ambil dari sini. Kalau saya mencari massa, berarti di sini kalau saya mencari massa, maka kita berubah menjadi massa itu sama dengan Rho dikali dengan G. Nah, maka kita masuk ke sini ya, Rho gas dikali dengan G dikali dengan sorry Bu, ini bukan kali G Bu, Bukan GV. V ya, sorry, makanya kok beda gitu ya. Oke, dikali dengan V dikali dengan G dikurangi atau sama dengan ya massa beban dikali dengan gravitasi. Oke. Di sini kan ada gravitasi semuanya, bisa saya coret Bapak Ibu ya. Jadi di sini nilai gravitasinya saya coret aja biar enak. Ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret. Oke? Ada yang masuk. Sehingga saya nggak mengurangi dulu Bapak Ibu ya. Saya biarkan dulu aja ya 1,1. Saya mau ringkasnya aja, dikurangi dengan Rho gasnya 0,1 dikali dengan 500 juga sama dengan massa beban. Bentar lagi nak. Oke. Berarti di sini karena sama-sama ada 500-nya, maka ini bisa kita ini kan 1,1 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan massa beban. Berarti 1,1 dikurangi 0,1 ya. 0,1. Berarti di sini hasilnya 1 dikali dengan 500 sama dengan massa beban. 500 itu adalah massa beban. Massa beban terdiri dari massa orang ditambah massa balok. 500 itu sama dengan massa orang, itu maksimalnya orang nanti, ditambah dengan massa baloknya dalam soal adalah 225. Berarti saya pindah ruas, 500 dikurangi 225 sama dengan massa orang. Hasilnya adalah 275 kg. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Izin Pak Tri. Bingung ya? Izin Pak. Gimana Bu? Waktu di kemarin waktu di UP yang keempat kan ada gambar balon seperti ini. Ya. Ini hukum Archimedes atau hukum Boyle Pak?
Gimana Bu? Hukum Archimedes atau apa Bu? Archimedes berarti ya Pak Iya ya? Bu, Archimedes Bu. Oh iya. Iya, saya ragu Pak Boyli atau Archimedes. Makasih Pak. Karena waktu itu tidak disuruh hitung seperti ini, tapi penerapan hukum apa yang digunakan pada saat balon udara ini terbang gitu Pak. Iya Bu. Pas UP saya keluar Bu masalahnya Bu. Oh gitu. Iya. Jadi kan Untuk waktu UP Bapak keluar soal hitungannya gitu Iya. Pak ya. gambarnya Iya. bukan balon udara gini, tapi ada 5 balon atau 4 balon itu ya, dia muat kotak gitu ya. Nah, itu yang ditanyakan di situ adalah apa ya? Volume ya mungkin ya, volume kalau nggak salah yang ditanyakan itu. Oh gitu Iya. Pak. Iya. Jadi kisi-kisinya kan nggak jauh beda sama yang ini kan sama kan kisi-kisinya kan ya. Iya, Nah. iya. Kalau kami kemarin tidak menghitung, tapi penerapannya Pak. Oke. Nah, di sini waktu UP saya yang pertama itu saya sudah yakin belajar sesuai kisi-kisi, Bu. Misalkan ada materi tentang medan magnet, Bu ya. Ada kaitannya kisi-kisinya itu medan magnet dengan makhluk hidup. Jadi burung itu bisa kembali ke rumahnya karena pengaruh medan magnet. Itu yang kita pelajari. Yang keluar kumparan, Bu. Oh gitu ya Pak. Iya, Iya Bu, bener loh Bu, saya sudah belajar sesuai kisi-kisi loh Bu. Akhirnya ketika kita dihadapkan dengan soal UP kok nggak sama kayak kisi-kisi, terus kita mau protes ke siapa coba? Ayo. Makanya tadi saya download kisi-kisi itu sama nggak dengan yang kemarin gitu Pak? Karena kemarin saya kan nggak baca kisi-kisi, nggak tahu Pak. Sama Bu, coba. Ternyata sama ya Pak? Sama Bu. Sama. Betul, sama. Protesnya ke Pak Nadiem ya Mbak kayaknya. Pas kita udah belajar sesuai kisi-kisi nggak keluar, aduh, kok ini keluarnya kayak gini ya, kok kayak gini ya. Terus yang ini Bu, apa namanya keluar lagi tuh yang ini, deklinasi inklinasi Bu. Ya, padahal kisi-kisinya gitu, padahal yang kaitannya sama makhluk hidup gitu, kisi-kisinya itu. Kok bisa ya? Mudah-mudahan giliran kami soal-soal yang dari bahas ini masuk lagi Pak. Harapannya Amin, begitu, amin, harapannya. amin, amin ya Allah. Jadi kan kita mengumpulkan dari beberapa ini Bu ya, dari beberapa soal UP sama retaker ya. Ya semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu semuanya, itu harapan kami begitu. Amin. Baik, Amin. lanjut Ibu Bapak. Nah, lanjut Pak. Ya Bu. Itu 500 Pak. Itu kurang-kurang tuh Pak, itu Pak. Iya wes. Oke Bu. Saya pakai cara lain Bu ya. Dari sini Bu ya. Saya potong di sini ya. Oke, saya potong di sini. Saya tuliskan lagi di sini. Ibu kan sukanya langsung gitu Bu ya. Oke, saya ngikut aja Bu. Berarti di sini saya langsung aja Bu ya. Saya langsung aja, berarti di sini saya tulis 1,1 dikali 500 ketemunya 550, dikurangi 0,1 dikali 500 ketemunya 50, sama dengan massa beban. Berarti jawabannya 500 sama dengan massa beban. Itu ya. Nah, massa beban itu terdiri dari apa aja? Oh, terdiri dari massa orang gitu ya, ditambah dengan massa balok. Sama udah Bu. Sama seperti ini sudah. Lanjut ke bawah. Silakan Ibu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, boleh nanti di-share yang sudah dicoret ya Pak. Iya, Bu. Maaf, Pak, Oke Bu, nanti ini sudah saya rekam juga Bu. Sudah saya rekam juga, nanti saya share ke YouTube-nya. Jadi kalau masih bingung nanti biar bisa dilihat lagi. Filenya Pak, file. Oke ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Semoga es yang memiliki volume 12.000 meter kubik terapung di atas permukaan laut. Jika massa jenis air laut 1,1 gram cm kubik, massa es 6,6 sebelum 46 kg, maka volume es yang tenggelam adalah, jadi kalau kita gambar itu es itu dia itu mengapung ya. Ada kok gini. Nih, salah. Oh iya boleh. Oke. Ini seperti ini Bu. Jadi yang terapung itu hanya berapa bagian aja daripada yang tenggelam. Ini faktanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini
kita bisa nuliskan di sini dia posisi dia di atas, berarti kita bisa menempelkan ini mengapung. Jadi di sini ada bagian juga yang tenggelam. Nah, di sini volume totalnya adalah 12.000 meter kubik ya, volume total esnya itu. Nah, massa jenis air laut 1,1 kalau kita kalikan 1000 maka ketemu 1100 kg per meter kubik. Jadi kalau dari segi S dijadikan SI massa jenis tinggal kalikan 1000 aja Bapak Ibu, seperti itu ya. Kenapa kok saya ubah menjadi SI semua? Karena di sini yang diketahui ini SI 1, ini juga SI kilogram, kemudian di sini juga yang di hasil akhirnya adalah SI seperti itu. Makanya saya ubah ke SI. Nah, di sini yang sering kita miss ya. Kita tahu bahwasanya kalau sebuah benda di dalam fluida itu mengalami ada yang namanya gaya apung dia ke atas ya. Ini gaya apung, kemudian dia ada gaya berat yang ke bawah. Seperti itu ya. Berarti di sini kita tulis ini adalah F apungnya. Ini adalah W-nya. Berat ya, W bebannya. Berarti kalau kita menggunakan hukum 1 Newton tadi, sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Sigma Fy atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan bahwasanya Fa min W itu sama dengan 0. Begitu. F apung tadi kayak tadi, rho dikali dengan G dikali dengan V. Hati-hati Bu ya, ini V tercelup Bu ya. Awas ya. Nah, sama dengan W. Oke. Oke, baik. Sehingga di sini tinggal kita masukkan 1100 gitu ya. W-nya di sini, W-nya massa dikali gravitasi. Massanya ada, gravitasinya juga ada. Berarti nanti bisa kita coret Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan V tercelupnya. Oke, baik. Rho-nya 1100 dikali dengan 10 dikali dengan V tercelupnya itu sama dengan massa S-nya. Massa S-nya 6,6 atau langsung aja ya. 66 nolnya ada 5. Banyak banget. Oke. Set. Nolnya ada 5 ya. Oke. Dikali dengan G. Kali dengan G. G-nya itu 10. Kok nggak sama ya? 6,6. 66. Kok ini? 2, 3, 4, 5. Kok kepotong? Bentar. 1.600.000. Iya, ini kok kepotong gitu. 66 nolnya ada 5 dikali dengan 10. Oke. Nah, dari sini yang bisa kita coret Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama yang kita coret 10-nya ini kita coret nih. Sama ini. Begitu. Berarti nanti tinggal kita tulis bahwasanya V itu sama dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 1100. Diperoleh hasil V-nya sama dengan 6.000 Bu ya? Ya. Iya, 6.000. Oke. Ya Ibu, silakan Ibu. Kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Berarti W itu massa jenis kali gravitasi ya, ya. G itu 10 itu apa? Itu gravitasi Bu. M kali G. Oh ya ya. Itu Volume yang aku nggak bisa masuk, nggak dimasukkan ya Pak ya, 12.000 meter. Itu kalau pada pembahasan soal yang berikutnya itu yang ditanyakan itu adalah berapa bagian. Kalau berapa bagian itu berarti
berapa bagian yang tercelup, berarti nanti yang tercelup kan 6.000, total seluruhnya volumenya kan 12.000, berarti 6.000 dibagi 12 ketemu setengah bagian. Jadi kalau yang ditanyakan bagian nanti tinggal dibagi dengan volume totalnya. Gimana Ibu? Oke, lanjut. Enggak dikurangin Pak ya, 12.000 dikurang 6.000 jadi dapat 6.000. Kalau Ibu mencari berapa yang mengapung baru dikurangi, Bu. Ini kan yang kita cari yang tercelup, yang tenggelam, Bu. Berarti Pak, volume sebongkah es, volume es itu digunakan untuk nyari yang perbandingan terapungnya itulah ya Pak. Informasi di sini, sebongkah es yang memiliki volume sekian terapung di atas permukaan laut, ini volumenya tetap, Bu, angkanya 12.000. Ada sebagian yang terapung, ada sebagian yang tenggelam. Itu maksudnya begitu. Berarti itu digunakan untuk nyari berapa bagian yang terapung baru dipakai lah ya Pak volumenya. Ya, betul, Bu. Berarti nanti 12.000 dikurangi volume yang ditemukan ini. Oke, paham Bapak Ibu? Paham Pak. Oke, baik. Lagi-lagi kalau gini Bu, asas black lagi nih. Bedanya ini lebih mudah dari yang tadi. Kenapa kok saya katakan ini lebih mudah? Karena ini suhunya nggak ada yang di bawah 0. Yang satu 10 derajat Celcius gitu ya. Kemudian di situ satunya lagi itu adalah 90 derajat Celcius. Sama-sama di atas 0. Jadi ini mudah. Nah, karena grafiknya nanti cuma gini aja. Dia grafiknya cuma miring gini aja. Ini yang 0 ya. Ini yang 0. Jadi grafiknya cuma miring ini aja. Jadi nanti ada yang dia menerima ke atas, ada yang melepas dari atas ke bawah. Suhu seimbangnya di sini. Ya. Jadi cuma satu fase aja, nggak sampai ribet kayak tadi. Kalau tadi kan kalau kita lihat yang tadi ini kan, nah ini kan es dia punya fase sendiri, gitu ya. Kemudian dia ada yang dia harus melepas ke bawah, berapa kita main perbandingan di situ. Ini bedanya sama soal yang di bawah ini. Jadi ini lebih mudah. Berarti di sini kita langsung main aja. Ki lepas atau ki terima itu sama dengan ki lepas. Nah, bedanya di sini Ibu harus bisa menentukan mana yang menerima, mana yang melepas. Ciri dari menerima itu suhunya semakin tinggi dari suhu campuran. Yang menerima di sini kan ada susu ya, suhunya 10 derajat Celcius. Makanya yang menerima dia susu di sini. Kita tuliskan masanya atau yang menerima itu adalah objeknya susu, masanya dia adalah 20 gram, kemudian kalori jenisnya itu adalah berapa? 0,9 kalori ini ya, kalori per gram ya. 0, kalorinya itu. Kemudian delta T-nya itu suhu seimbangnya dikurangi dengan suhu susunya. Suhu seimbangnya di sini ada 80. 80 dikurangi 10 berarti 70 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menerima. Untuk yang melepas, Pak, 70 dari mana, Pak? gimana, Bu? 70 dari mana? Oh, itu 9. Delta T-nya itu suhu seimbangnya 80 dikurangi dengan 10 dari 70. Seperti itu. Kemudian yang ini yang menerima itu beda lagi. Yang menerima ini adalah kopi ya, masanya dia ditanyakan. Kemudian C-nya itu adalah 1. Kemudian delta T-nya itu adalah berapa ini, Bu? Berapa, Bu? 10, 90 kurang Itu semuanya menerima loh Pak itu. Yang mana, Bu? Pak Tri menulisnya susu juga menerima. Berarti itu Iya, Bu. Oke, maaf, ini melepas. Oke, yang melepas tadi kopi ya. Kopi
kemudian dia masanya itu yang ditanyakan, kemudian C-nya dia adalah 1 gitu, kemudian delta T-nya itu sama dengan 10 gitu Bu ya. Oke, kita masukkan MC delta T 90 kurang 80 ya Pak ya? ya Bu, sama dengan MC delta T. Yang menerima tadi masanya 20 dikali dengan 0,9 dikali dengan delta T-nya adalah 70, itu senilai dengan masanya dikali dengan kalori jenisnya itu adalah 1 dikali dengan delta T-nya 10. Berarti hasilnya sudah jelas Bu. Berapa, Bu? Nah, ada yang kurang ya? Ada yang kurang ya? Iya. Iya Pak. Delta T-nya Pak itu. Ini kurang ini. Ya 1240. Ada yang kurang kan? Nah, berarti di sini kita tambahkan karena dia penambahan kalori dari lingkungan menerima ya berarti ya. Oke, baik, kita tambahkan di sini. Ditambah dulu ya. Ditambah 1240. sama dengan kilas. Oke, Bapak Ibu. Ini berarti saya tambah ya. Seribu 240. Ini tidak sama dengan. Oke, kita masukkan sekali lagi Bapak Ibu. 20 dikali dengan 0,9 dikali dengan 70 ditambah 1240 sama dengan M-nya yang ditanyakan dikali 1 dikali delta T-nya adalah 10 ya. 10. Iya. Oke, berarti di sini nolnya saya coret semuanya 1 Bapak Ibu ya. Biar kita ngitungnya nggak terlalu banyak-banyak gitu ya. Ini saya coret, ini saya coret, ini juga saya coret. Boleh ya. Satu gitu ya. Oke. Berarti di sini 20 kali ini 18 ya. 18 kali 7 Bu ya. Saya nggak tahu tuh. Ya segitu lah. Ditambah 124 gitu ya sama dengan masanya. Nah, kita hitung PR-nya. 6 nyimpan 5 1 2 berapa? 1 2 6 ya. Tambah 1266. masanya berarti hasilnya adalah 240. Oke, jelas Bapak Ya. Jelas ya. Iya Pak. Nah. Selesai apa lanjut nih? Sampai setengah 5 Pak. Oke, saya lanjut. Lanjut Wita anu ya. Iya dah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ini mudah Bapak Ibu, mudah. Dua balok kayu terapung pada permukaan berjarak 100 cm satu sama lain. 100 cm itu berarti dia bernilai adalah 1 meter ya. Keduanya turun bersama dengan permukaan air dengan frekuensi 4 getaran Hz. Jadi frekuensinya sama dengan 4 Hz. Bila satu balok berada di puncak, maka balok yang lain berada di dasar gelombang dan antara kibetnya. Nah, terdapat dua bukit sama dengan ya. Jadi gimana Pak? Ya, kita gambar dulu Bu. Saya gambar dulu di bawahnya sini. Ini garis normalnya. Kalau saya gambarkan gelombangnya berarti nanti ini. Satu di atas, satu lagi di bawah, atas lagi, bawah lagi, atas lagi, bawah lagi. Lah, balok pertama, kalau misalkan saya letakkan di atas ini posisi balok pertama, maka balok yang kedua dia dipisahkan
antara balok 1 dan 2 terdapat 2 bukit. Bukit itu yang mana? Yang atas, Bu ya? Atas ya. 1, 2. Berarti ini posisi balok yang kedua. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Jaraknya ini ke sini. Jarak balok 1 ke balok 2 ke sini. 2,5 berapa? 1 meter ya. 100 cm ya. 1 meter. 1,5. Nah, ini padahal peak to peak, puncak ke puncak itu adalah 1 gelombang, Bapak Ibu. Dari sini ke sini 1 gelombang. 2 gelombang. Di sini Ya, 2,5. 2,5 ya. 2,5. Saya tulis di sini 2,5 lambda itu senilai dengan Sama dengan 100. lambda ya. Pak, itu bukan 2/4, Pak. Setengah. Setengah, Bu. Satu bukit, satu bukit, satu apa namanya? Lembah itu satu gelombang. Iya, 1/4, Pak. Ini 1/4. Bu. 1/4. Ini 1/4. Lagi. Ini 1/4. Iya. 1/4. Tambah 1/4. 1/4 tambah 1/4 setengah, Bu. Setengah ya. 1. Ini, Bu ya. Dari sini Ini berarti digeser. ke sini. Ini satu gelombang ya. Ke sini lagi. Ya. 2 gelombang ya. 1, 2. Nah, ini 1/4 ditambah 1/4 setengah, Bu. Iya. Oh iya, iya. Iya, iya. Iya, betul, 2,5. Oke, 2,5 lambda. 2,5 lambda itu sama dengan 1. Gitu, Bu ya. Berarti nilai lambda sendiri adalah Lambda sama dengan 1/5. 1 per 1/25. 2,5 ya. 2,5. 1 per 2,5 atau senilai dengan Sama dengan 0,4, Bu ya. 0,4 ya. 0,4. 0,4. Oke. Kemudian frekuensinya 4 Hz, yang ditanya adalah kecepatan, berarti kecepatan V itu sama dengan lambda Lambda F kali lambda. frekuensi ya, gitu ya. Berarti Iya. 0,4 dikali dengan 4 diperoleh hasil 1,6 meter per skor. Meter per detik. Jawabannya adalah yang C. Jelas, Bapak Ibu? Iya, ya, Pak ya. Jelas, Pak. Nah. Ini soalnya lumayan nih. Seorang yang bermasa 65 memutuskan menurunkan berat badan dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam. Ini, Bu, clue. Punya, Bu. Iya, 1 jam. Selama 1 jam per hari, Bu ya. 1 jam. Jadi dalam 1 hari yang dipakai cuma 1 jam aja ya, 1 jam. Ingat bahwanya 1 jam itu senilai dengan 3.600 detik. Menggantikannya dengan aktivitas ringan. Nah, tidur itu Aktivitas 70. ringan 230. Kemudian aktivitas ringan itu 230. Maka selisih keduanya di sini kalau kita tulis adalah 160. 160 ya. Oke ya. Bentuknya buat ya, gitu ya. Jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi sebesar 40.000 kilojoule dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya ini dilakukan, maka dalam waktu 1 tahun, ya 1 tahun atau 365 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan sebesar titik-titik. Ya, biasa. Gimana, Bu? Ya kita hitung. Kita hitung bahwasanya energi yang dilakukan dari aktivitas yang dia lakukan itu senilai dengan 160 gitu dikali dengan 3.600 ya. Ini 1 hari, Bu ya. 1 hari ya. Kalau yang ditanyakan dalam waktu dia 1 tahun ya, beda lagi nanti ya. Oke. Ini berarti kita kali juga ini, Bu. Kita kali dengan 365. Diperoleh hasil berapa nih? Nah, langsungnya, Bu. Saya pakai kalkulator dulu aja ya. 160 dikali dengan 3.600 dikali 21.024. 21 itu banyak banget. 210 240. berapa
nol banyak. Nol, Mana ini? Berapa tadi? 210? 210.000, 210, 24 kali 10 pangkat 4. 24? Angkat. 240, 240. 240.000. Gini Bu, Ya, itu ya. Kemudian ini energinya. Kemudian jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi sekitar segini, 40.000 ya, 40.000. Kita bagi Bu ya. iya. Kita bagi ya. Ini kita bagi 40.000. Berarti berapa penurunannya? Berarti di sini penurunan itu sama dengan hasilnya ini 210, 240 Juta 240.000 dibagi 40 juta. dibagi dengan 40 Juta. 40 juta ya. Hasilnya Iya. kita hasil 5,256. 5,256 kilogram. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Tri, Ya, Bu. ini kan angkanya lumayan besar ya Pak ya. Gak enak. Coba kita analisis tanpa kalkulator gitu Pak, biar nanti kan nggak bisa pakai kalkulator gitu Pak. Ya, Bu. Penurunan sama dengan dikali dengan 3.600 dikali dengan 365 dibagi 40. Langsung bagi 40. Iya. Oke, nah di sini yang bisa kita coret, Habis kita coret dulu ya. 0,3. Ini 0,3. 40 Bisa dicoba. sama ini, Oke, Bu. boleh. Coret ya. Iya. Oke ya. Tri, boleh minta tolong nggak? Apa, Bu? Itu apa namanya? Mungkin dituliskan rumusnya energi aktivitas itu sama dengan apa-apa kali apa itu, nanti biar nggak bingung. Kalau sekarang masih ingat ya, besok-besok takut lupa. Oke. Saya jawab gimana ya? Soalnya apa model soalnya yang ini beda-beda, Bu. Tidak sama. Kalau soalnya kemarin itu keluarnya itu tidak ini, apa namanya? Jadi dia melakukan aktivitas itu berapa energinya, ketersediaan energi dia berapa, tinggal kita bandingkan aja. Kalau yang ini karena ada dua aktivitas yang digabung bersamaan, Bu. Jadi di sini dia mengurangi jadwal tidurnya selama 1 jam per hari. Nah, jadi ada dua aktivitas yang terlibat yaitu tidur sama aktivitas ringan. Ini kita kurangkan. Tidur diganti dengan aktivitas. Kita kurangkan. 30 kurang 70 Iya, ya. 230 kali 70 kita kurangkan. Kenapa kok dikurangkan? Karena jadwal tidurnya dia kurangi 1 jam dan itu 1 hari hanya 1 jam. Metabolik Iya, laju metabolik. dikali Laju metabolik gitu ya. kali hari. Perubahan laju metabolik. Iya. Saya tulis ya di sini ya. Jadi Oke. perubahan laju metabolik sama dengan perubahan laju metabolik dikali dengan waktu, dikali dengan hari. Berapa lama? Iya. Kali hari. Ini cuma dikali waktu gitu aja, Bu, pastinya. Gitu aja. Nah, di sini saya lanjut lagi. Mati 40 berarti tinggal. Berarti di sini sama dengan Pak, ya, Bu. maaf boleh diulangi lagi kenapa tadi dikurangi Pak? Apa nanti mungkin ada soal yang kadang-kadang harus mungkin nggak ada soal yang mesti ditambah gitu, Ditambah. nggak dikurangi. Kalau Misalkan di sini clue-nya, keyword-nya karena dia mengganti, Bu ya. Mengganti atau dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya. Makanya dikurangi di sini. Dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya. Ya. 1 jam. Tidur dia sudah menghasilkan laju metabolik 70, dikurangi 1 jam, dikurangi dengan aktivitas ringan, sehingga di sini ada selisih di situ nanti. Isi. Ya Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, berarti di sini ketemu hasil 365 ya. Ini nolnya juga kita coret. Nolnya juga kita coret juga. Di sini ada 2 nol. Di sini kita ambil 2 gitu.
maka sisanya nolnya 4 di bawah. Berarti kita tulis sama dengan 36. Salah ya. Ini masih ada 4 Bu ya. 4 dikali dengan 36 dikali dengan 365 gitu Iya. dibagi 10.000. Dibagi 10.000. 10.000. Oke, sama dengan Itu baru gampang Pak, 52.560. Oke, 52.560 dibagi dengan 10.000 Bagi 10. sama dengan 5,256 Iya. kilogram. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Iya Pak, mungkin harus paham Itunya Pak, pengurangan aktivitas ringan, dikurangi tidur itu. Iya. intinya harus paham ya Pak ya. Ini gimana cara penyelesaiannya, kalau perkalian pembagian mungkin terserah kita tergantung kita lebih banyak sering menghitung. Ini mungkin saya lebih kesulitannya ini arahnya kemana, kenapa mesti di kayak gitu lupa. Nah, nanti ini Bu, biasanya waktu ada simulasi itu saya ubah-ubah biasanya begitu. Jadi ketahuan yang biasanya ngapal jawaban sama yang paham itu ketahuan di situ. Tapi kadang Pak udah ngerjakan gitu-gitu kan Pak, jumpa soal yang agak Bapak ubah-ubah, bubar semua Pak lagi rumus-rumusnya Iya, itu Pak. karena Mumet kepala. Bu, ini berarti ini Bu pemahamannya kurang Bu kalau seperti itu. Harus di Iya. ini lagi kan sudah ada YouTube-nya, Ibu putar lagi di situ gitu loh. Intinya di situ. Cepat panik lagi Pak kalau udah nengok angka-angka ini banyak-banyak gitu, panik Gitu lagi. ya. Memuntah rasanya Gitu Pak. ya. Oke. Fisika ini. Oke, baik Ibu. Kita masuk Ketakutan yang berlebihan. nomor 10 ya. Ini nomor terakhir ya. Kita bahas ya. Soal 5 nih. Oke. Siapa? Baik, Pak. Jika permukaan bidang licin, massa peti 80 kg, maka gaya minimum yang harus digunakan Bu Vina agar peti mulai bergerak adalah. Di sini kita menggunakan teori Pitagoras ya. Jadi kalau kita sudah hafal teori Pitagoras enak, ada 3, ada 4, berarti panjang bidang miringnya adalah 5. Ini adalah angka-angka Pitagoras, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Itu adalah angka-angka Pitagoras ya. Jadi kalau bisa sudah hafal enak, kalau nggak hafal gimana? Ya kita cari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya minimumnya harus dikeluarkan oleh Bu Vina, maka kita tinggal tulis W per F gitu ya. Itu sama dengan S per LB. Per E. Nah, terus saya balik F per B gitu ya, sama dengan H per S. Nah, boleh kan dibolak-balik kayak gini? B F Sudah Bu. per W-nya di sini kan sudah ada 80 ya. Berarti kan W-nya tinggal kalikan 10 aja, 800 gitu ya. Ini berarti 800 sama dengan hanya ketinggiannya adalah 3 per 5. Berarti F itu sama dengan 3 per 5 dikali dengan 800. Maka F sama dengan berapa ini Bu? 2400 dibagi 5. Maka F-nya sama dengan 480. 480. Pak, kalau nggak dibalik nanti hasilnya sama nggak? Sama Bu. Coba ya. Dicoba. Kita coba. Sama. B 800 dibagi dengan F itu sama dengan S-nya 5 dibagi dengan 3. 3. Di sini 8.000 kali 800 kali 5 per 3. kali silang Bu ya. 4.000 per 3. 2400 sama dengan 5 F. 5 F. Nah, tadi 5 2400 F sama dengan dibagi per 5 Dibagi sama 5. dengan F. Berarti F-nya adalah 480 sama. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan, Bu?
Pak, itu berarti kalau mudahnya gini Pak, Gimana Bu? itu kalau berarti kan F kali 5. Iya Bu. F kali 5 sama dengan W kali 3, gitu Iya ya. Bu. Kalau seperti itu kan enggak lupa Pak. Atau gini aja Bu. Gini aja Bu. Saya takut angkanya berubah nanti dengan loh, ini kok nggak ada 5 Bu. Ini ada Ya F, maksudnya nanti kan harus menghitung Pitagorasnya Pak. ini ada F gitu ya. Harus paham. Nggih. Kemudian ini ada W ke bawah. Ini ada W. Nggih. Ini ada W. Gitu. Berarti pasangan-pasangannya nanti berarti Bu. Ini satu paket. F sama 5 satu paket. Kemudian W ini sama yang 3 ini satu paket. 5F sama dengan 3W ya. Bingung. Bingung. F Pak, paham, ya paham. pasangannya sama yang bidangnya mah. Miring ini ya. Pasangannya sama bidang miringnya ini, panjang bidang miringnya ini. Ini pasangannya F sama panjang bidang miringnya ini. Kemudian W ini pasangannya ini sama-sama dia bidang tegak, sama-sama dia bidang Y, maka adalah 3. Berarti kita bisa tulis kesimpulannya tadi Ibu adalah 5F gitu ya. Sama dengan 3W. Pak, itu tadi 5M itu diketahui belum? Belum, Bu. Belum ya? Terus untuk cari itunya gimana tuh? Bidang miringnya hanya. Ini Bu, Pitagoras Bu. Pasangan-pasangannya ada 3, 4, 5. Kita kasih ini aja Bu ya. Kemudian Iya Pak, 5, dikasih catatan Pak. 12. Kasih keterangan Pak Pitagoras gitu Pak. Ini Bu. Pusai. Pak. Jadi Pusian. ada apa namanya? Pada segitiga siku-siku gitu ya. Pada segitiga siku itu berlaku Pitagoras gitu ya. Berarti kalau kita bahas Pitagoras itu ada segitiga siku itu ada sisi tegak, ada sisi datar, ada sisi miring. Ini kan segitiga siku ya. Di sini ini tuh adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berlaku hubungan pada Pitagoras itu dia berlaku hubungan bahwasannya A kuadrat gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat A pangkat 2 plus B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2. Ini hubungan Pitagorasnya begini Bu. C pangkat 2. Jadi kalau lebih hemat lagi kalau kita hafal pasangan angka-angkanya. Angka yang besar itu pasti terletak di bidang miring itu. 3, 4, 5, 5, 12, 13 gitu ya. Kemudian ada 6, 8, 10. Pokoknya kelipatan dari angka-angka ini Bu. Itu adalah pasangan angka Pitagoras. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Fisika matematika masuk lagi ya Pak. Ada kaitannya. Mungkin ini Pak, apa namanya itu ada penentuan nggak? Misalkan bidang miring yang seperti ini itu 5 meter misalkan. Terus agak menurun sedikit mungkin berapa meter gitu. Oke, ini berlaku kelipatannya Bu. 3, 4, 5 itu berlaku kelipatannya. Misalkan di sini diketahui bukan 4 tapi 8 Bu. Di sini bukan 3 tapi 6 Bu. Berarti kalau ini kan ada 3, 4, 5. Kalau saya kalikan 2, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8, maka sisi miringnya pasti di sini adalah 10. Dari mana? 2 kali 5. Oh, dari itu. Iya. Oke, Bu. Kalau misalkan di sini misalkan diketahuinya bukan 8, tapi di sini misalkan diketahuinya di sini adalah 16, Bu. 10 Pak. 16 Bu ya. 16. Berarti di sini pasti 12. Bu. Ya, berarti di sini pasti nanti adalah berapa, Bu? 18. 18. Salah? 11, 20. 15. 20.
Semuanya dikali 4. 4 ya? Oh ya, 4 ya, selisih 4 ya Pak. Iya, dikali 4 semua. 12 ke 16 4 baru ke 20 ya. Oh iya. Oke Bu, Mudah-mudahan masuk. masuk ya. Oke baik, alhamdulillah. Berarti Pak pemahamannya selisih, tengok selisih dari yang diketahui 2 itu lah berapa, berarti ditambahkan ke atasnya berapa gitu lah ya Pak? Iya Bu, rasionya Bu. Kalau istilahnya matematika bukan selisih tapi rasionya, karena selisih itu dikurangi Bu. Iya Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sudah Pak. Ya. Oke. Mungkin lanjut besok Pak. Ya, kita lanjut besok lagi. Sudah. Nanti malam yang ini yang di apa? Intensif saya buka simulasinya. Dikerjakan saja seperti itu. Harus sering banyak-banyak latihan ya. Besok kita kembali seperti itu. Oke Pak, insya Allah. Oke, baik. Semangat Bapak Ibu. Nah, tetap semangat ya. Kirim file coret-coretnya ya Pak. Ya, siap Bu. Nanti saya Semangat. kirim coret-coretnya ya. Terima kasih Pak. Sama Ibu Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih, Pak Tri. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Selamat sore teman.